Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas material dan proses manufaktur. Sebelum itu, perkenalkan saya Lukmanul Hakim dengan NIM 134231126 dan teman saya Imade Gede Yoga Pratama dengan NIM 134231124 dan Franciscus Saverius Widianto dengan NIM 134231138. Jadi di video kali ini, kami akan menjelaskan hasil dari operation proses cat kami. Di sini kami itu ada proses yang namanya injection molding, di mana proses tersebut terbagi menjadi dua, yaitu inspeksi dan juga finishing. Nah, mengapa sih kami memilih untuk injection molding ini? Jadi injection molding ini kelebihannya itu memungkinkan pembuatan komponen dalam jumlah besar. Jadi dalam waktu siklus yang cepat itu dapat memproduksi dalam jumlah yang besar. Terus keuntungan lainnya adalah presisi yang tinggi, dapat menghasilkan bentuk yang kompleks dengan toleransi yang sangat kecil. Dan untuk finishing itu penyempurnaan estetika. Jadi pada saat finishing ini, itu dapat menghilangkan bur atau sisa material dari proses cetakan. Lalu untuk inspeksi ini atau pengawasan. Jadi inspeksi ini sesuai dengan namanya, itu pemeriksaan yang dilakukan pada setiap tahap untuk memastikan komponen sesuai dengan standar yang ada. Baik, kita masuk ke komponen yang pertama, yaitu ada kepala atau tip. Nah, jadi di sini material yang digunakan itu adalah ABS. Mengapa kami menggunakan ABS? Karena ABS ini memiliki kekuatan mekanik yang tinggi dan tahan akan benturan. Kemudian, memberikan stabilitas dimensi yang baik untuk komponen yang presisi. Jadi sangat cocok digunakan untuk komponen seperti kepala atau tip ini. Jadi untuk prosesnya sendiri itu ada injection molding yang dimana itu memakan waktu 30 detik dengan rincian ada inspeksi yang dimana inspeksi atau pengawasan ini dilakukan di awal dengan memakan waktu 10 detik untuk memastikan kualitas cetakan. Kemudian finishing yang memakan waktu 20 detik dengan tujuan pembersihan dan penyempurnaan produk. Kemudian yang terakhir dilakukan pengecekan akhir untuk memastikan komponen siap dirakit dengan memakan waktu 10 detik. Lalu kemudian untuk kerangka kedua, yaitu kami memilih material polipropilin. Nah, mengapa kami menggunakan material polipropilin ini? Yaitu karena polipropilin ini memiliki sifat yang ringan tetapi kuat, jadi cocok untuk berbagai aplikasi. Kemudian untuk ketahanannya itu polipropilin ini tahan terhadap bahan kimia seperti pelumas. Jadi bahan ini tuh menjadikannya ideal untuk menjadi komponen yang mekanis. Dan kemudian kelebihan yang lain itu adalah mudah diproses. Jadi untuk injection molding ini akan mudah diproses dengan menggunakan material polipropilin. Baiklah, kita masuk ke injection molding atau prosesnya. Di sini injection moldingnya itu memakan waktu 50 detik dengan rincian yang pertama itu ada inspeksi, pengecekan awal yang berlangsung selama 10 detik. Kemudian ada finishing, di mana finishing ini dilakukan penyempurnaan selama 30 detik. Lalu dilakukan inspeksi lagi atau pengawasan akhir yang memastikan bahwa komponen ini siap dirakit yang memakan waktu 10 detik. Kemudian dua kerangka ini dilakukan sub-assembly menjadi satu. Oke, untuk tahap selanjutnya adalah part 3, yaitu case bawah. Case bawah ini memiliki material dasar polipropilen. Dengan tahap yang pertama adalah operasi injection molding, atau operasi ke-6 yang dilakukan selama 45 detik. Kemudian akan dilakukan inspeksi berupa inspeksi 4 yang durasinya kurang lebih 10 detik. Kemudian setelah dilakukannya inspeksi akan dilakukannya finishing. Ini merupakan operasi ke-7 yang membutuhkan waktu kurang lebih 20 detik. Kemudian setelah finishing selesai akan dilakukan inspeksi kembali berupa inspeksi 5 yang berdurasi kurang lebih 10 detik. Setelah part 3 ini selesai akan assembly dengan sub-assembly 1 di tahap operasi ke-8. Tahap ini diberi nama sub-assembly 2 yang membutuhkan waktu kurang lebih 10 detik. Kemudian kita akan lanjut ke pembuatan part keempat, yaitu roller yang memiliki material dasar polipropilen. Operasi yang pertama adalah injection molding. Ini merupakan tahap operasi ke-9 yang membutuhkan waktu kurang lebih 40 detik. Kemudian akan dilakukan inspeksi berupa inspeksi ke-6 yang memiliki durasi waktu kurang lebih 10 detik. Kemudian setelah dilakukan inspeksi akan dilakukan finishing merupakan tahap operasi ke-10 dengan waktu kurang lebih 25 detik.
Setelah finishing dilakukan, akan dilakukan inspeksi kembali, inspeksi 7, yang kurang lebih waktunya 10 detik. Baik, langkah selanjutnya adalah pembuatan gear yang terbuat dari polipropilin, yang dimana di sini ada empat langkah. Yang pertama adalah injection molding atau pencetakan, yang dimana berlangsung selama 35 detik, lalu akan dilakukan pemeriksaan awal selama 10 detik, lalu selanjutnya adalah pelaksanaan finishing atau penghalusan yang berlangsung selama 15 detik. Lalu yang terakhir adalah pemeriksaan akhir yang berlangsung selama 10 detik, dan juga gear ini akan di-assembly atau digabungkan pada sub-assembly 3 yang berlangsung selama 10 detik. Lalu selanjutnya adalah pembuatan case atas yang bahan dasar juga sama, terbuat dari polipropilin, yang dimana selama 45 detik akan dilaksanakan proses injection molding. Lalu selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan awal selama 10 detik, dan yang terakhir adalah finishing selama 20 detik. Lalu setelah finishing akan dilaksanakan pemeriksaan akhir atau pengecekan akhir sama 10 detik, dan juga ini akan dari case atas. Di case atas ini akan dilakukan sub assembly atau final assembly, yang dimana dari part-part sebelumnya dari sub assembly 1, 2 dan juga yang ketiga akan di assembly bersamaan di final assembly selama 10 detik. Lalu di sini akan dilaksanakan quality control seperti testing dan juga packing selama 30 detik, dan juga yang berhasil melewati quality control akan disimpan ke penyimpanan.